share screen aku. Nggak kelihatan. Kan udah masuk ini belum sama Bu Sarah? Ya, yap. Belum, belum sih. Belum. Aku jelasinnya Belum. pelan-pelan kalau kayak kemarin. Kalau misalnya kalian Ya. ada yang nggak ngerti, silahkan kayak nggak apa ngomong aja. Aku biar nggak lanjut. Oke. Fungsi. Nah, kalian harus tahu dulu bentuk fungsi itu kayak mana. Jadi bentuk fungsi itu kayak ada dua. Kan kemarin kita udah belajar bentuk aljabar kan? Kayak X 3 2 A X plus B. Nah, nilai fungsi itu kayak gini. Ini bentuk pertama ya, yaitu misalkan ada 3X plus 4. Nah, jadi nggak ada pangkatnya sama sekali, bener-bener pure kayak gini doang. Atau ada yang kedua, bentuk kedua itu pangkat X min, ya Allah, min 2X plus 1. Nah, ini bentuknya ya, baru bentuk fungsi. Nilai fungsinya tuh kayak mana? Nilai fungsi, jadi nilai fungsi itu maksudnya si X-nya ini loh. Nih, kalian bisa substitusi X ini. Misalkan angkanya sembarang ya. Anggaplah eh F, X itu anggaplah 2. Begini. Anggaplah fx-nya kan 3x plus 4 nih. Anggaplah nilai fungsinya tuh 2. Berarti ini x-nya diganti 2. 3, oh, wait. 3 dikali 2 plus 4. Eh, gini. Berarti 6 tambah 4, 10. Nah, ini adalah nilai fungsi 2. Atau biasa disebut sebagai domain. Nah, 2 ini adalah domain. Domain. Nah, hasilnya 10 ini namanya kodomain. Jadi kayak hasil dari fungsi, hasil dari nilai fungsi. Nah, sekarang kalau kakak tanya, kalau domainnya 5, kodomainnya berapa? Di bentuk ini ya, bentuknya ini, tetap bentuknya ini. Kalau domainnya 5, kodomainnya berapa? 19. Berapa? 19. 19. Begitu. Paham nggak? Domain dan kodomain ini. Jadi intinya domain itu tuh X-nya. Kodomain itu hasilnya yang disubstitusi X. Paham? Paham nggak? Kak, yang domain itu yang mana, Kak? Domain itu, misalkan nih, ulang ya. Ini kayak terlalu rumit aku nulisnya. Yang domain, misalkan, kakak tuliskan fx, ini bentuk fungsinya misalkan gini. Fx 3x plus 4. Nah, kakak bilang nilai fungsi atau sama dengan domain ya. Domain. Domainnya itu kakak maunya 2. Berarti ini 2. Jadi x ini adalah domainnya. Kalau kakak bilang domainnya 2, berarti x-nya diganti 2. Jadi 3 kali 2 plus 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, dari hasilnya ini disebutnya kodomain. KD ya, kodomain gitu. Berarti misal atau kayak tadi, kalau misalkan kakak ganti domainnya itu, berarti kan X-nya itu kan 4. Maunya domainnya 4 fungsi kayak gini ya, 16. Paham nggak? Paham, paham. Paham, Kak. Paham ya. Oh, kalau kalian mau nyatet, takutnya kalau mau nyatet. Bentar. Nih, kemudian komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu maksudnya gini. Jadi, ada bentuknya gini. F, oh, F.
G X. Nah, gini guys. Jadi kalian perlu tahu ya, kalau misalkan tadi, oh gini dulu deh. Misalkan tadi kakak bilangnya ada gini. Untuk yang pertama tadi fx sama dengan 3x+4. Oh, nah fungsi bentuk yang kedua, dx. Oh, nggak enak ya nulis di sini ya. Diajak ke sini. Sempit, guys. Misal ini komposisi fungsi ya, biar teman-teman tidak kemana-mana. Temanya komposisi fungsi. Nah, misalkan fungsi yang pertama itu tadi tuh 3x+4. Terus, ini bentuk fungsi yang pertama. Terus, gx. Ini x kuadrat min 2x+1. Nah, komposisi fungsi itu x kuadrat min 2. Nah, komposisi fungsi itu gini. F, G, dalam kurung X. Ini kita pindahin ke dalam kurungnya ini. Sama dengan, berarti gini teman-teman. Tadi kan kakak bilang, kalau Fx, domainnya kan X. Ya kan? Nah, kalau misalkan kakak ganti, domainnya ini berarti Gx. Berarti semua X yang di Fx itu harus diisi dengan Gx. Paham nggak? Ulangin, misalkan F, kakak mau Fx-nya ini domainnya 2. Berarti kan 3 kali 2 plus 4 sama dengan 10. Tadi kan gini nih, domainnya 2, kodomainnya 10. Nah, kalau komposisi fungsi, domainnya itu bukan bilangan real 2, 3, 4, 5. Domainnya ini tuh adalah fungsi yang lain kayak gx ini. Jadi, artinya semua x yang ada di fx ini diganti menjadi nilai gx. Gini jadinya. Sama dengan 3, kan 3x+4 nih, fx-nya. Kalau diganti dengan gx, berarti 3x dalam kurung x kuadrat min 2 plus 1 kurung plus 4. Paham nggak nyampe sini? Nyampe sini dulu paham nggak? Paham. Oke, lanjut. Kalau nggak paham, bilang nggak Bisa paham ya. Biar diselesaikan kok. apa? Bisa di, Hah? bisa diselesaikan nggak, Kak? Bisa, bisa. Sabar, sabar. Ya, sahabat. Sabar Sahabat. Ya, dari dong. Berarti kan gini, 3x kuadrat min 6 plus 3 plus 4. Nah, berarti, nah ini teman-teman bisa ditulis gini juga. F dot G, biar nggak ribet. Ini bisa sama aja bentuknya. Sama dengan 3x kuadrat min, ini tadi 2x ya, maaf. Berarti ini min 6x. Berarti min 6x plus 7. Nah, hasilnya ini tuh kita kita jadi f dot g kayak gini sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 7. Nah, hasilnya tuh ini. Kenapa hasilnya tuh kayak tetap ada x-nya, Kak? Pertanyaannya nanti tuh kayak gini. Apakah, pertanyaannya gini. Apakah f yang g dot f sama dengan x? Sama atau enggak? Jadi kita kita uji tuh nilai ininya. Apakah ketika fungsi fx ini dimasukkan gx atau sebaliknya x yang ini diganti jadi ini itu sama atau enggak nilainya? Gitu.
pertanyaannya. Jadi bukan nih angka. Coba kita uji sama atau enggak ya. Sekarang kalau nyampe sini kan berarti eh, hasilnya ini nih. Kalau misalkan fungsi gx menjadi domain f. Tapi kalau dibalik Kak gimana? Fungsi apa? Fungsi yang fx jadi domainnya ini. Misalkan fungsi ini fx kan ini, bentar, diganti ini tuh menjadi domainnya ini. Salah kebalik. Ini menjadi domainnya ini. Kalau tadi kan gx tuh jadi domainnya f. Sekarang dibalik. Berarti gini. G dalam kurung f x gini. Sama nggak ya nilainya? Mari kita uji. Oke, kita tulis dulu ulang. X kuadrat min 2x plus 1. X, X kuadrat min 2x plus 1. Ini yang fungsi G. Kemudian domainnya ternyata fx. Fx-nya kan berapa? 3x plus 4 kan? G, 3x plus 4. Nah, berarti ini kita masukkan ke x ini. 3x. Bentar. Berarti kita masuk ke 3x 4 kuadrat. Oh, oh, bentar, bentar. Gini, kita masukkan 3x plus 4 kuadrat min 2, 3x plus 4 plus 1. Nah, berapa ini? 9x plus 24x plus 16 min 6, 8 plus 1. Wow, panjang sekali. Kita turunin dulu G. Ini kan bisa diganti gini kan? Tadi kakak udah bilang bentuknya 9x. Oh, ini kuadrat. 9x kuadrat ditambah 18x plus 9. Nah, lihat hasil akhirnya. Kalau f dot gx, ini hasilnya kayak gini. Nih, 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 nih. Kalau highlight jadi merah. Nih. Kok gini, wait. Nah, kalau misalnya fgx, dia itu kalau misalkan domainnya gx, dia itu hasilnya kayak gini nih. Loh, wait. Dia itu hasilnya kayak gini. Nah, 3x kuadrat min 6x plus 7. Tapi kalau domainnya fx, hasilnya atau tidak, atau Beda, tidak, Kak. beda. Berarti di ABCD-annya f dot g tidak sama dengan g dot f ini. Paham nggak? Enggak ya? Paham nggak? Aduh, Nah, aku aku mau nanya, takut Kak. banget. Itu yang 3x plus 4 pangkat 2, itu kan jadi 9x kuadrat plus 24. Itu gimana? Itu persamaan kuadrat ya, Kak? Oh, iya, sama aja. Jadi ini coba ya kita pindahin sini. Tiga. Nah, ini kan ada, ini udah beda penjelasan ya. Oh, di bawahnya aja. X kuadrat. X, 3x plus 4 plus 4. Aduh, wait. Gede banget tulisannya. Sama kayak 3x plus 4 kuadrat. Sama kayak 3x 4 dikali 3x plus 4. Coba kita uji. 3x kali 3x berapa? 3x kali 3x berapa? 9x. 9x. 9x doang. 9x doang. Pangkat 2 ya.
Nah, 9x kuadrat. Ingat ya guys, kalau x dikali x itu jadinya kuadrat. Kemudian 3x Oh kali iya, iya, 4. iya, Kak. 12x. Plus 12x. 4 kali 3x. 12x. 4 kali 4. 12. 16. Kan jadi kan 24, 16. 24x. Ya kan? Nih, 9x, 24x, 16. Sama? Ya kan? Gitu. Tiga. Gitu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Kok, Jadi Kak? sekarang apa? Jadi sekarang kakak mau tanya misalkan nih. Nih, ulangin. Misalkan fx. Kakak punya fx-nya itu 5x plus 4. Kakak punya gx-nya x kuadrat min 3x plus 1. Kalau kakak bilang domain, kalau f-nya itu kakak mau domainnya itu gx. Berarti f gx ini gimana? Ini jadi gimana bentuknya? Itu 5x plus 4, terus gx-nya masuk ke x. Berarti 5 dalam kurung x Ya, kuadrat min x 3x kuadrat min 3 plus 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 1 plus plus 1. paham nggak? Paham. Paham. Kalau dibalik, kakak maunya fx yang jadi domain. Berarti gimana? Bentuknya gimana? Kalau itu eh, x min 3x, fx-nya masuk ke x-nya. Mm-mm. Fx-nya berapa? 5x plus 4 Kuadrat kuadrat ya. Min 3 kali min 5x plus 5x plus 4. 4 tambah Gitu. 1. Jadi nanti kita ini apa enggak nanti soalnya kayak gitu biasanya. Atau iya biasanya kayak gitu. Nggak mungkin lebih besar atau sama lebih besar atau lebih kecil karena dia bentuknya bukan bilangan real tapi kayak gini. Bentuknya sama atau tidak gitu. Jadi paham ya? Yang ini komposisi fungsi. Paham, Kak? Paham. Paham, Oke. Kakak. Inverse. Nah, kalau inverse teman-teman gini. Teman-teman harus tahu ada rumusnya. Jadi, rumus inverse yang pertama, f dia B, dia inverse-nya agak anyway, tanda oh ya Allah, ada minus satunya gitu, X. Ini tanda inverse. Berarti, kalau misalkan bentuknya fungsinya kayak gini, rumusnya, ini rumus cepatnya ya, jadi biar kalian nggak pusing. Rumusnya adalah X min B per A. Perhatiin, kalau di sininya dia plus, maka jadinya min. Tapi kalau di sini nanti jadinya dia min, maka di sini jadinya plus. Ya, Kak. Coba, kita coba. Bentuknya fx sama dengan x 2. Maka inverse-nya Dengan 3 min 2. salah dong. X-nya Oh, X ini dulu. oke. X min atau plus? Min Min. Min berapa? 2. Per 3. ya. Gini bentuknya.
Ini adalah dari bentuk F AX plus B. Aduh, ini gak enak ya dilihatnya. Bentar. Kayaknya emang tidak enak kalau di sini. Di sini aja deh. Oke, aku tulis rumusnya dulu. Ini rumus itu bentuk yang pertama. Dulu kita hapus dulu nih. Bentuk inverse. Wait. Inverse. Ini adalah ketika ada bentuknya fx, dia fx sama dengan ax plus b, maka inversenya, eh, sorry, dia x min b per a. Ini, min ini bisa jadi plus juga, tergantung. Ini berlawanan sama ini ya. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah bentuk pecahan. AX plus B sama dengan, ini plus Y, CX plus D. Ini bentuk yang kedua. Maka inverse nanti rumusnya jadi gini. Min, aduh, eh, tidak muat. Bentar. Inverse-nya jadi gini. Min DX plus B per CX min A. Misal, kita kita praktekin. Fx-nya ini bentuk yang kedua. Fx-nya 3x plus 2 per 5. Fungsinya berapa? Apa di bawahnya ya? Fungsinya berapa? Bentuknya kalau inverse dari ini berapa? Oke, kita lihat. D-nya 5, ya kan? Min 5, oh gini. Wait. Kan min dx ya. Min, min 5 x. Nah, yang tadi ada x itu jadi ada x-nya. Karena rumusnya ini jadi pindah ke sini. Plus, D-nya berapa? 2 per CX. CX-nya tetap ya. CX-nya kan 4x ya. Nih, 4x. Nah, A-nya berapa? 3, tapi pindah ke bawah. Jadinya dia, dan ini dia jadinya min A. Nah, jadinya kan minus ke minus kan jadinya plus. Jadinya inversenya adalah 5x plus 2 per, kok A sih ya Allah, astagfirullahaladzim. 3 ya, min 3. 4x min 3. Gitu, paham nggak? Tinggal ikutin rumusnya aja. Paham nggak? Masih enggak. Oke, lanjut ya. Sifat fungsi. Nah, ini tuh fungsi punya dua sifat yang merupakan yang bisa kalian otak-atik biar jadi lebih gampang. Misal, sifat yang pertama, misalnya ada F inverse A, A ini real, entah apa aja, nah dengan B. Maka, ini tuh bisa kita jadiin, maka minus satunya ini bisa hilang. Inverse-nya ini bisa hilang. Gimana cara ngilangin inverse-nya? Caranya adalah yang B dipindahin ke sini. Berarti F, B sama dengan, ini pindahin ke sini. A. Misal, maka punya
F inverse hmm, bentar, F inverse 7 sama dengan 6 gitu ya, misal. Maka ya ini bisa jadi inverse-nya bisa hilang. Caranya F 6 sama dengan 7. Misal kayak gitu. Ini sifat sama. Nanti kita akan tahu kenapa dia ada sifat-sifatnya karena akan kepake juga. Yang sebenarnya ini jarang kepake, cuman kalian harus tahu siapa tahu ini kepake buat ngotak-ngatik soal F dot G inverse-nya nih. Kalau kalian punya soal inverse-nya yang udah GX dimasukin ke domain F terus diinversin pula gitu kan. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah ini sifatnya. Inverse G dikal apa dot F inverse F X begindang. Jadi kayak kalau misalkan kalian dapat kan kita udah belajar tuh komposisi yang tadi yang kayak eh domain fx misalkan gx itu domain gx misalkan di sini bentar, domain gx misalkan di sini x kuadrat eh kok jelek x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau f dot g x kan yang jadi, yang kalau kayak gini yang jadi domainnya yang f atau yang g? Fungsi mana yang jadi domain? Mana domainnya? Fx atau Gx? Tik tok tik tok. Mana yang jadi domain? G yang dimasukin ke Fx atau Fx yang dimasukin ke G? Halo guys. Halo guys. Suara aku dengar nggak? Halo Kak, iya Kak. Ini apa ada apa? Kak kayak ada Kak. Ya Kak, kenapa Kak? Ngelek. Ngelek Kak. Aku ngelak ya, bentar-bentar. Ya. Teman-teman, misalnya bentuknya fungsinya kayak gini nih. Berarti domain X atau X? Ada yang tahu nggak? Domainnya itu GX ya. Berarti kan GX yang dimasukin ke fungsi fx. Begitu. Tadi yang akhwat telat ya masuknya. Jadi nggak ngikut dari awal. Coba dong guys, open kamera biar aku bisa lihat. Aku kayak ngomong sendiri deh. Yang halo ya Kak. Halo Kak. Yang ikhwannya coba dong open kamera. Ikhwan, guys. Ikhwan. Mereka ini deh. Kayaknya mereka ini Kak, lemot. Iya, ngelek. Ngelek. Oh, ngelag. Oke guys. Anyway, kita yang Telepon akhwat dulu ya tadi Kak. telat. Penjelasan aku sampai mana? Telepon Masuk di. yang mana? Iya Discuss. Kak. Kalian akhwat kan masuk-masuk penjelasan aku yang mana? First, yang first yang mana nih? Tadi first FX itu. FX itu Kak. Yang mana? Baca punya Yang yang input atau itu yang Kak. fungsi? Yang input nah, ya, info no no no. Yang itu yang tadi di bukan yang di sini Kak. Yang satunya Kak. Satunya Kak, satunya Kak. Kasih satunya sepertinya Kak. Fungsi. Ini. Iya, iya, iya.
Masa? Oke. Oke, kita udah lumayan Iya jauh ya, kayak gitu guys. kak. Kak agak nge-lag. Gak kedengeran. Aku nggak lag Mana ya? casan aku? Iya kak. Aku nggak lag ya? Iya kak nge-lag. Oke, 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 oke. Iya kak nge-lag kak. Coba Garis kita lagi loh ulangi ya, kakaknya guys. sebelum. Gimana sih? Coba kita Ah, ulangi kok lagi bisa kak? caranya. Kakaknya Karena nge-lag yang sebel. akhwat kan, yang akhwat Iya. baru masuk ini. Coba. Jadi teman-teman, fungsi itu bentuknya itu gini. F, Di sini X. nggak suara lo kakaknya nge-lag loh. Halo kak. Aku masih nge-lag, suaraku masih nge-lag. Halo, halo. Masih nge-lag. Agak nge-lag kak. Ya Allah gimana ini? Oh, bentar, bentar, bentar. Kalau sekarang, Sekarang ada kak. Iya. Iya emang. Enggak jelek. oke, teman-teman perhatiin. Kalau tadi kan, yang Ikhwan kalau misalkan masih hadir, kasih reaction ya. Atau on cam, biar aku bisa tahu kalian ada di situ atau enggak. Oke, teman-teman. Kan kita belajar fungsi. Jadi aku pengen tahu bentuk fungsi itu. Ini. Fx 3x plus 4. Ini bentuknya adalah ini. Gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Ini tuh bentuk yang kedua. Ini bentuk yang pertama, ini tuh bentuk yang kedua. Nah, aku pengen tahu nilai fungsi itu adalah sembarang nilai yang menggantikan nilai x atau bisa disebutkan sebagai domain. Misalnya, kakak pengen domainnya itu 2, berarti di fungsi fx. Berarti fungsi fx, x-nya diganti 2. 2, 3 dikali 2 plus 4. Ini hasilnya berapa 3 kali 2? 3 kali 2 berapa? Oke, kayaknya mereka jaringannya hilang ya. Raima, suara aku jelas gak sih? Jelas, Rin? Jelas kan ya? Ya. Yang Akhwat keluar, Ikhwannya tidak menjawab. Ya, Ikhwannya jaringannya aman nggak? Oke, jadi apa yang harus aku lakukan? Halo, Ikhwan. Jaringannya jelek, Rin. Ya, kayaknya mereka jaringan jelek ya. Ditunggu Jadi aja. sekarang, ya aku tunggu ya. Kamu bilang deh ke grup teman-teman kalau misalnya jaringannya udah bagus, tolong gimana ya standarnya? Boleh lah. Boleh langsung join lagi. Langsung join. Halo, Kansa. Halo, Kak. Jaringannya jelek Halo, ya? Kak. Halo, jaringan jaringan kalian Kak. jelek ya? Iya, Kak. Kak, tadi soalnya agak nge-lag, Kak. Jadi ini, Kak. Yang Maaf, Ikhwan Kak. masih nggak apa? Yang Ikhwan masih nggak bisa ya? Sepertinya, Kak. Coba dari telepon, Kak, tapi nggak diangkat, Kak. Oke. Ya. Yang Akhwat perhatikan. Tadi yang Ikhwan udah belajar karena kalian telat. Jadi perhatiin ini. Bagus juga belajarnya. Ya, makanya. Terus itu. Jadi fungsi itu nih bentuknya ada dua. Yang pertama fungsi yang bentuknya yang kayak gini, nggak ada kuadrat-kuadratan. Yang kedua ada kuadratnya. Nah, nilai fungsi itu artinya kalian memasukkan suatu angka ke X-nya atau mengganti X-nya dengan angka real apapun itu. Misalkan, atau bisa disebut juga sebagai domain. Kahurin mau domainnya itu 2 pada fungsi fx yang bentuk pertama. Berarti
F, masukin angka 2, karena domainnya 2, sama dengan, sama 3 kali 2 plus 4. Sama dengan, 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa, guys? 6. Ditambah 4 sama dengan 10. Nah, hasil 10 ini nih, angka 10 yang sudah dihasilkan, ini namanya kodomain atau KD. Ah, jadi angka yang menggantikan huruf X ini merupakan domain atau nilai fungsi tadi ini. Tapi kodomainnya berarti hasilnya 10 itu kodomain. Sekarang coba kakak ubah gini. Pada fungsi pertama, yang fx sama dengan 3x plus 4, ini, kakak mau domainnya ini 3 misalnya. Berarti kodomainnya berapa? Berapa kodomain? Lemot, Kak. Kak, Berapa? halo? Halo, Halo? Kak. Iya ada Kak, iya ada Kak, ada Kak. Sian, jis. Gak kedengeran kamu? Iya ada Kak, nggak kedengeran. Nah, teman-teman, kalau 3, berarti kodomainnya berapa di sini? Hasilnya berapa ini? 13. Nah, 13 ini namanya kodomain. Nah, kalau 3-nya namanya domain atau nilai fungsi. Paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi fungsi. Fungsi 2. Ini tuh fungsi fx. Nih. Bentuk yang kedua itu gx. Lemot Kak. Gini. Artinya apa? Artinya x di sini digantikan dengan gx. Yang artinya domainnya ini adalah gx. Paham? Berarti semua fungsi di fx, x-nya digantikan oleh bentuk gx yang ini. Berarti misalkan 3x plus 4 kan. Berarti digantikan fungsi gx karena domainnya gx. Berarti 3x plus 4 kuadrat min 2x. X-nya diganti sama gx ya. Bentar. Nggak muat. Kakak pindah aja dulu. Sini misalkan. Nih, misal fx 3x plus 4. Kalau suara kakak nggak jelas, langsung bilang nggak jelas ya. Gx sama dengan tadi itu x kuadrat min 2x min 1. Nah, teman-teman, tadi kan kakak sebelumnya bilang kalau misalkan nilai x yang di dalam ini tuh sama dengan domain. Hasilnya kodomain. Nah, kalau komposisi fungsi yang artinya fungsi dimasukkan ke dalam fungsi. Artinya gini, f g x kuadrat x. Nah, artinya nilai x di fx ini digantikan oleh gx. Jadi seperti ini. Jadi domainnya itu gx. Yang artinya semua huruf x di fungsi fx
itu digantikan oleh bentuk ini, bentuk GX. Misal, kan fx-nya ditulis ya di sini 3x plus 4. Sama dengan 3x-nya ini digantikan sama fungsi GX yang ini. X kuadrat min 2x min 1. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham kak, paham. Oke, sekarang kalau paham kakak coba ya. Kakak punya, kalau ini kan fungsi, kalau ini kan yang jadi domainnya kan GX, yang artinya fungsi GX dimasukkan ke fx. Sekarang kalau dibalik, G, tapi domainnya maunya kakak fx-nya yang dimasukin ke GX. Berarti gimana bentuknya? Gimana bentuknya, teman-teman? Artinya yang ada di GX digantikan dengan fx, bentuknya 3x plus 4. Berarti yang tadinya x kuadrat, x-nya diganti jadi 3x plus 4. Di min 2, x-nya diganti 3x plus 4. Bentar. Baru min 1. Paham nggak sampai sini? Komposisi fungsi. Ulangin. Al. Fx 7x plus 2. Ini fungsi pertama. Kemudian gx x kuadrat min 3x plus 2. Kalau kakak bilang, gimana bentuknya f kalau domainnya itu gx? Bentuknya gimana? Berarti se x bentuk fx kan ini nih, guys. Tulis dulu 7x plus 2. X yang ada di bentuk f ini digantikan bentuknya si gx ini. Nih, berarti sama dengan 7x kuadrat 3x plus 2 plus 2. Paham? Komposisi fungsi paham? Iya. Oke, coba ya. Lagi. Yang akhwat paham nggak komposisi fungsi? Paham kak, paham. Aku ya sudah paham. Yang tadi kita sampai mana? Tadi dari ikhwan Oke. Komposisi fungsi paham ya. Yang inverse sekarang. Inverse itu punya dua rumusnya, teman-teman. Bentar. Rumus yang pertama, fx. Ini yang Ivan kita ulangin sebentar ya, biar akhwatnya paham. Tapi akhwatnya minta tolong, coba diperhatikan benar-benar. Kalau misalnya kalian benar-benar niat untuk belajar. Kalau nggak niat belajar, kakak langsung ganti mengikuti aliran belajar Ivan yang tadi. Lanjut. Inverse tuh gini. Bentuk pertama, ini rumusnya. Kalau fungsinya ax plus b, maka inverse kan ini ya bentuk apa namanya lambangnya tuh f min 1 gini dia.
Ini inverse tuh. Maka inverse-nya adalah X min B per A. Tergantung ini tanda di sini, tergantung kalau yang tadinya plus jadinya min. Kalau yang tadinya minus jadinya plus. Gitu. Misal, kalau punya fx sama dengan 3x plus 2. Akhwat, berarti inversnya berapa? Kalau dilihat dari rumus. Kita. Berarti kalau dilihat dari rumus. Kan jadinya rumusnya tuh ini. Kalau dilihat dari rumus ini, berarti inversnya berapa? Oh, tiga. Tiga. X, karena kan dia X ya. X kurang dua. Tiga. Tiga. Per 3, betul. Ini adalah bentuk inverse yang pertama. Kemudian, bentar, Aku kita. kita lihat ya. Bentuk fungsi yang kedua, rumus inverse yang kedua, ini. Fx Ax plus B min Cx plus D. Ini baru rumus ya guys. Inverse-nya, wait. Inverse-nya, dia jadinya min dx plus B Cx min A. Sekarang, kalau misalnya kakak punya soal f x fungsinya itu 3x plus 2 per 4x min 5. Berarti inverse-nya berapa? Berapa tuh inverse-nya akhwat? Aku ada lagi. Ini berarti minus 5 X ditambah 2 per 4 minus 4X minus A 3. Enggak. Nah, perhatikan. Ini bukan minus 5, tapi 5. Kenapa? Karena kan ini minus 5. Dipilihnya seminus-minusnya. Bentuknya jadinya gini. Minus ketemu minus jadinya plus. Jadi 5x 2 4x min. Nah, paham nggak? Paham. Oke, lanjut. Nah, lihat sifat fungsi di sini. Sifat fungsi sebenarnya yang kepakai cuma ini. Sifat fungsi misalnya ketika f inverse A sama dengan B. Sebenarnya bisa inverse-nya atau minusnya itu dihilangin. Dengan cara B sama A-nya ini ditukar tempat. F sama dengan, F sama dengan, bentar. F, B sama dengan A. Misal, F inverse 9 sama dengan 2. Berarti kalau F-nya dihilangin jadinya bentuknya gimana? Gimana bentuknya? 2 Ah, terus? 9 ya Kak? Oh, 2 sama dengan 9. Sekarang kita latihan soal.
Diberikan fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Dengan fungsi inversnya f min 1 x. Nah, ini suruh jadikan inverse, teman-teman. Inverse dari ini tuh berapa? Nah, kita kan tadi udah belajar inverse kan? Rumusnya inverse di sini. Nih, ini bentuknya yang mana kira-kira? Ini soalnya tadi, kakak pindahin ya. Soalnya tadi tuh 2x plus 3. F-nya 3. Kira-kira bentuknya pakai Pakai yang A plus B, Kak. nah, jadi gimana tuh? Inverse kan yang ditanya di sini inverse-nya. Jadi gimana? Eh, X kurang 3/2, Kak. X X plus B per X min B per A, kita cek dulu X min B per A. Jadinya berapa? X kurang 3 per 2. 2. Tuh, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Coba kita lihat soal yang kedua. Nah, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Dan gx sama dengan gx min 1. Ditanya nilai dari f dot g. Nilainya x-nya domain K. Domain 2 ini dimasukkan ke fungsi x yang ada di gx. Karena dia kan dekatnya sama g. Nah, berarti gimana? Kalau g, kalau misalnya fungsi gx domainnya 2, bentar. Nih, berarti hasilnya berapa? Kodomainnya berapa? 5. Gimana? Nah, karena jadi hasilnya. Nah, kita udah tahu nih hasil GX-nya 5. Ekodomain dari GX-nya 5. Maka kita masukkan 5 ini ke fx. Berarti fx punya domain 5. Berarti kodomainnya berapa? Bentuknya gimana? Coba. 5 kuadrat, terus Pangkat 2 ditambah 2. ditambah 2 dikali 5 plus 1. Kuadrat Berapa hasilnya? 36. 36. Begitu. Paham? Ketika ada, misalkan setiap ada kayak gini ya teman-teman. Ini tuh kunci. Atau kayak cara cepat. Setiap ada, entah dia bentuknya gini. F, G, aduh, jelek banget. F, G, dot. Misalkan fungsinya ada 3 ya. F, G, H, misalkan. Terus dia ada domain realnya 5. Caranya, masukkan angka 5 ke fungsi yang paling dekat sama 5. Berarti kan H. Nanti hasilnya, hasilnya kodomain dari fungsi H, ini dimasukkan lagi ke, dimasukkan lagi nanti kalau udah adanya ke F. Paham nggak? Ini. Sama kayak tadi. Lagi yang ini. Nah, di fx sama dengan 2 plus 5. Dan f min 1 x adalah si inverse-nya. Jika f inverse 7 sama dengan A, nilai adalah. Nah, kita pindahin dulu. Bentar ya guys, aku izin dulu.
Oke, wait. Aku share screen ya. Oke, perhatikan lagi. Nah, itu tadi kan kakak bilang ada sifat fungsi yang seperti ini nih. Dia bisa hilang. Nah, ini berlaku ke soal yang ini. Gimana caranya? Caranya adalah, misalkan, kan kita kan mau nyari ini kan. Berarti caranya adalah kita ini dulu, ubah dulu F ininya. Oh, sama dengan A. Nah, berarti kalau misalkan mau inverse-nya berapa? Berarti kalau kakak mau ilangin inverse-nya. Ini kan jadi dibalik kan? Berarti F, A sama dengan 7. Nah, berarti domainnya X ini diganti A. Paham nggak? Berarti gini. F. Aduh ya Allah. Ntar ya guys, aku ada pilek. Jadi, wait. Ah, oke. Berarti A-nya ini berarti FA kan sama dengan 7. Eh, sama dengan 7. Berarti di sini 2 X-nya diganti A. 2A plus 5 sama dengan 7. 2 kali A berapa? 2A plus 5 sama dengan 7. Gimana caranya? Kita pisahin A yang paling kiri. Jadi A sama dengan. Gimana caranya? Kita udah belajarin di aljabar. 7 kurang 5, Kak. 7 kurang 5. Berarti A sama dengan berapa? 1. 1. Paham nggak? Ada yang mau ditanya? Ikhwan, paham? Paham nggak, akhwat Ikhwan? Atau mau diulangin? Oke, Paham, Kak. lanjut. Diketahui fungsi fx sama dengan sekian, gen gx sama dengan ini. Maka nilai G 7 adalah, gimana kira-kira guys? Caranya adalah kita, kan gx-nya kan nih gx nih. Gx-nya kan fx plus 3. Ini. F inverse dari ini plus 3. Maka kita cari dulu inverse-nya ini. Supaya kita tahu nilai ini. Berarti inverse ini berapa? X Tadi min apa rumusnya? X min 1 per X 2. min 1 per 2. Nah, maka kita jadi pindahin yang GX ini. Kan udah ketahuan nilainya. Berarti sama dengan X min 1 per 2 plus 3. Wih, ini GX. Nah, dia mau domainnya dari GX itu 7, guys, ternyata. Berarti, oh, berarti, wait, 7, 7 min 1 per 2 plus 3. Kodomennya berapa? 7 kurang 1, 6 per 2 plus 3. 6 bagi 2,
3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Jawabannya C. Paham atau enggak? Iya. Lagi. F dot gx. Nah, kakak mau tanya. Kalau bentuknya kayak gini nih, berarti yang jadi domain yang jadi domain tuh fx-nya atau gx-nya? Next. Coba. Gx-nya yang masuk ke fungsi fx atau fungsi fx yang masuk ke fungsi gx? Paham nggak maksudnya? Ini kan tadi komposisi fungsi kan? Nah kan? Atau ini tuh bisa jadi kayak gini bentuknya. Nah, nah ini kan bisa atau sama dengan kayak gini kan? Nah, kalau bentuknya kayak yang jadi domain itu fx-nya atau gx-nya? Ikhwan, akhwat, Tuh, GX. gx. Gx menjadi domain. Oke. Oke, sekarang back to soal. F dot gx, 3x plus 1. Dan gx sama dengan x min 2. Oh. Maka bagaimana bentuk fx-nya? Bentar ya guys, aku ambil charger dulu. Karena sepertinya sudah mau mati. Oke, coba kita share screen lagi. Tadi mana X nih? Nah, caranya kita bentuk ubah f.gx ini ke bentuk yang tadi. F, gx. Nah, sama dengan 3x plus 1. Nih guys, ini dibentuk ke sini. Nah, f, gx-nya berapa? Nih, nilai gx-nya x min 2. X min 2. Sama dengan 3x plus 1. Nah, caranya, gimana? Ini kan masih fx min 2. Gimana caranya ini X doang, nggak ada min 2-nya. Coba berpikir, bagaimana caranya min 2 ini adalah salah satu sifat dari aljabar. Gimana caranya? Pindah ruas. Nggak bisa, kan ada kurungnya. Caranya adalah minus 2 ditambah 2. Ini kita bisa tambah dan kurang bilangan apa-apa. Di sebelahnya juga sama, ruas sebelahnya. Nah, caranya adalah ya ditambah 2. Karena kan minus 2 plus 2 kan 0 kan? Ya nggak? Ya, Jadinya fx doang. Nah, tapi di ruas yang sebelah sini bukan plus 2 di sini, salah. Tapi yang plus 2 dia di sini. Jadinya 3x plus 2. Nah, plus 1. Gitu. Jadi fx sama dengan 6. Kok begindang? 3x. Bentar, 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 bentar.
Duanya harusnya nggak di situ. Ini harusnya. Tiganya nggak dimasukin. Harusnya jadinya 3. Mana spidolnya? 3 X X plus 2 plus 1. Nah, jadinya berapa? 3. 3 kali 3X, 3X. 3 kali 2, 6 plus 6 ditambah 1. Berarti fx-nya berapa? 3X plus 3x plus 7. 7. Jawabannya adalah A. Sampai sini ada yang ditanyain? Ingat ya guys, kalian boleh menambahkan dan mengurangi, membagi, mengkali apapun, asalkan kanan kirinya juga, di ruas sebelahnya juga diperlakukan hal yang sama. Nah, ketika misalkan kayak tadi, ini kita harus plus 2 nih, supaya minus 2-nya hilang. Maka di sini juga plus 2, tapi yang di plus 2, X-nya aja. Jadi bentuknya tuh kayak gini, di bawah. Gitu. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham gak? Paham. Nah, sebenarnya ada lagi, cuman karena ini udah waktunya udah tinggal sedikit, kakak mau kalian SS yang ini. Karena ini tuh kayak rumus fungsi lainnya, biar kalian nanti bisa berpikir menjawab soal. Yang ini, udah? Kalau udah, ke sebelahnya. Yang ini udah di SS? Halo guys, suara aku nggak masuk ya? Udah di SS belum, teman-teman? Udah kak. Nah, yang ini juga udah. Oke, oke kalau gitu. Nah, insya Allah udah selesai pembelajaran kita pada matematika hari ini. Nah, kakak tadi udah tanya-tanya sih yang Ikhwan. Kakak mau nanya nih sama yang Ikhwat. Akhwat, kalian ini semuanya mau kuliah di Indonesia after graduate. Ya kak. Akhwat, halo. Suara aku kedengeran kan? Iya, Kita kalian bingung kan apa? kalian mau kuliah di mana? Atau apa rencana kalian setelah SMA? Anaknya ke Indonesia kak. Dia apa ya? Kita mau ke Indonesia Coba kak. aku pengen tahu deh, kalian mau lanjut kuliah di mana dan jurusan apa? Udah ada bayangan belum? Ya kali, mungkin dari Rania dulu. Ayo, kemau ah. Ayo kamu dulu. Ya, Udah ada bayangan? Aska, karena nolek. Coba netnya itu kayaknya. Kak, enggak. Aman ya. Kamu benar aja loh. Ya. Ini kayaknya netnya ada kakaknya nolek. Apa itu kakaknya? Udah ada bayangan belum guys? Mau kuliah di Halo mana? kak, ya. Coba Insya Allah udah nih. ada bayangan belum mau kuliah di mana, jurusan apa? Saya insya Allah ngambil di pengennya UI sih kak. Siap kak. Jurusan manajemen. Astagfirullahaladzim. Boys, ikhwan. No, no. Ikhwan. Jurusan apa guys? Coba satu-satu deh. Coba satu-satu namanya siapa, mau kuliah di mana, jurusannya apa.
Coba, ayo, ayo mulai dari Aziza mungkin Kak, absen pertama. Silakan saya rencananya saya mau kuliah di FEB atau tidak? Dia ngambil jurusan gizi atau perawatan Kak? Terus selanjutnya, Saya mau Kak, saya akan ambil jurusan bisnis management. Lagi, silakan Rania tadi. Ini, sekian juga. Terus, ini dia oh, bisa. Iya Kak, halo. Iya, insya Allah. Kalau kalau bisa ke Indonesia, untuk jurusan insya Allah, bisa ya Kak, insya Allah. Ya, salah. Beda aja. Nama saya Najwa, saya mau kuliah di sekolah lagi. oke, terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Mas Lupa. Saya ingin kuliah di kalau tidak jurusan kedokteran. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Kara. Saya ingin masuk universitas luar negeri. Sang saya desain grafis, kedokteran, atau teknik komputer. Juga pilihan itu sih. Baik, lanjut, nama saya Rosa. Insya Allah saya pengen ngambil UM dari China. Iya, Insya Allah. Iya, dan pengen ngambil jurusan manajemen atau akuntansi. Oke. Sudah? Lanjut. Nurul, Ada lagi? Nurul, setelah ada satu lagi Kak. Oke. Kalau ya, kalau karena saya medik, untuk jurusan sendiri saya ada 3 option. Yang pertama itu ada ilmu hukum, yang kedua ada hubungan internasional, terus yang ketiga sekolah bisnis. Universitasnya ada di Universitas Indonesia, terus di Institut Pertanian Bogor. Oh, oke. Teman-teman, aku mau tanya sebelumnya. Selain les TKI, kan TKI ini kan fungsinya untuk memvalidasi nilai rapot teman-teman di SNBP kan? Nah, yang artinya TKA ini menjadi salah satu gerbang atau portal lah ya untuk portal yang pertama menuju teman-teman jalur SNBP. Nah, kalau dengar tadi teman-teman mau ke sana, mau ke kedokteran, mau ke sekolah bisnis, mau ke psikologi, mau ke UI dan segala macamnya dan ke HI itu tuh hal yang banyak sekali diminati, hal yang sangat banyak sekali diminati oleh siswa-siswa Indonesia. Ya, maupun di Mekah maupun di Indonesia. Maka kalian harus tahu bahwa ketika menginginkan sesuatu yang tadi kalian sebutkan itu, coba benar-benar doing some action gitu guys. Ya berdoa pasti minta pertolongan Allah itu wajib. Tapi doing action tuh juga harus ada, harus ada doing actionnya. Kalau misalkan selain di TKA ini yang kakak ajarin ini, kalian tuh belajar-belajar sendiri nggak? Yang akhwat. Benar. Oke, kalian harus tahu ya guys. Kan TKA itu kan persaingan satu Indonesia Raya ya, teman. Sekarang medannya itu tuh lagi sangat mencengangkan di sini karena kayak semua sekolah menyediakan, terutama yang swasta, menyediakan bimbel untuk anak-anak kelas 12, terutama eh, yang swasta. Dan kayak bimbelnya itu juga kayak nggak main-main gitu guys. Mereka itu bisa pulang sekolah misalkan jam 4 belajar langsung ke tempat lesson.
belajar sampai jam 9 malam, belum kerja kelompok dan lain-lain. Itu siswa Indonesia di sini. Atau mereka juga bisa persiapan UTKA itu kan sebenarnya isu TKA ini kan udah dari kelas 11. Mereka ada yang mencuri start dari kelas 11. Aku bukan mau nakut-nakutin kalian, bukan. Tapi harapannya ini tuh beneran bisa jadi motivasi belajar teman-teman. Karena sekarang medan TKA ini, semua orang tuh lagi belajar TKA, teman-teman. Bayangin, berapa ratus ribu orang anak-anak SMA yang lagi belajar TKA untuk apa ya, untuk berusaha menjebol portal TKA supaya bisa validasi nilai rapat mereka. Artinya kalian harus punya semangat yang sama, teman-teman. Apalagi kalian itu kan di Sekolah Indonesia Mekah punya kefadolan bahwa berdoa. Berdoanya itu kan kayak mustajab ya. Jadi doa yang banyak dan juga doing some action. Harapannya teman-teman juga punya semangat nih, motivasi buat belajar TKA. Karena apa ya teman-teman, itu udah mulai lumayan parah. Kalau misalnya nih teman-teman nggak masuk TKA atau misalkan nggak masuk SNBP, nggak bisa validasi. Nauzubillah min dzalik, tapi semoga kalian semuanya lulus TKA. Tapi mentok-mentoknya kalian kayak UTBK lah ya atau SNBT. Tahu kan yang jalur yang banyak yang semua siswa itu ya SNBP yang ada SNBT tuh. Nah, mentok-mentok SNBT deh. SNBT itu nilainya tuh udah mulai tinggi. UI ya. UI FISIP. Misalnya tadi ada HI, ada pokoknya ilmu sosial. Itu udah 800 700. Yang tadinya sebelumnya 700 800 itu mungkin kedokteran. Tapi sekarang kedokteran udah mencapai angka 900 bahkan banyak yang 1000. Jadi kalau bisa teman-teman ini bisa berjuang buat masuk SNBP dengan belajar TKA. Karena ketika udah nyemplung ke SNBT, teman-teman akan lebih susah lagi gitu loh. Dan SNBT itu medannya bukan cuma anak SMA, tapi juga anak-anak yang udah kuliah, yang mau mencoba kuliah lagi gitu. Jadi semoga ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman supaya bisa belajar serius TKA-nya. Karena memang persaingannya tuh seketat itu teman-teman FYI gitu. Oke, semoga Allah mudahkan. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat